saya akan menangkap itu sebagai semangat baru mungkin ya Pak Prabowo mau melawan sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan Pak nggak Alim bilang ya. bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan toh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong, kan 10 tahun beliau yang berkuasa. Kita gitu pecat loh. Pak Jokowi kok kalau ini di PDI. Enggak Pak. Jadi udah jelas kita itu berpisah. Sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan Pak nggak Alim bilang ya. bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan toh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong, kan 10 tahun beliau yang berkuasa. Memang kita yang kalah itu punya kekuasaan apa untuk merespon? Kan nggak bisa. Jadi paling enak ya menyalahkan orang lain. Pada waktunya juga publik yang punya penilaian. menilai. Itu dia. Karena kan Saya bilang. setiap statement, setiap pernyataan, ya tentu ya kita percayalah. Berbaik sangka, ya nggak ada salahnya tentu ya. Iya. Ada pemimpin kita bahkan memberikan harapan ya kepada kepemimpinan yang akan ya melanjutkan ya tugas-tugas kenegaraan, ya tentu baik-baik saja. Tapi bahwa ada publik juga yang tentu skeptis, berpandangan lain, merespon terhadap apa yang dinyatakan itu juga hak warga negara. Dan satu hal juga hak warga negara juga untuk kebebasan berpendapat, Betul. menyampaikan berserikat, berkumpul, bahkan ya berunjuk rasa diantaranya. Satu pertanyaan terakhir, saya mungkin kepada Mas Seno dulu ya, nanti saya ke Bang Alim. Mengenai isu disebutkan unjuk rasa berkepanjangan di akhir Agustus, September dan seterusnya. Ini real atau seperti apa? Ya namanya orang unjuk rasa itu kan ya nggak bisa kita prediksi berapa bulan sebelumnya. Ya perlu ada situasi kan. Dan unjuk rasa kan hal yang biasa. Yang akan tidak biasa kalau kemudian itu jadi kacauan, keramaian, itu kan jadi yang tidak biasa. Tapi nggak bisa, siapa yang bisa memprediksi? Yang bisa kita baca adalah angka-angka. Oke. Dan angka-angka itu hari ini Ya. menunjukkan ya banyak indikator yang harus diperbaiki pemerintah. Dan kalau saya harus bertanya demikian, karena sudah ada narasi yang menyebutkan bahwa ini bisa jadi sisa-sisa tidak terima kekalahan dalam kontestasi politik 2024 silam begitu. Ya itu kan menurut saya bentuk tuduhan yang paling gampang. Kalau ada orang marah, warga merasa nggak puas, ada apa ya disalahkan aja ke yang kalah. Oke. Memang kita yang kalah itu punya kekuasaan apa untuk merespon? Kan nggak bisa. Jadi paling enak ya menyalahkan orang lain. Ya. Dan satu hal, pertanyaan terakhir, bahwa disebutkan ini adalah semacam perlawanan dari oligarki yang mereka selama ini menjadi sasaran untuk pengembalian kerugian negara dan seterusnya. Ya saya suka nonton YouTube konspirasi kadang-kadang gitu ya. Tapi kok rasanya aneh gitu kalau mendengar itu. Karena ya kalau mau orang-orang cara paling baik untuk membungkam orang yang mengkritik pemerintah, nggak suka pemerintah, apapun ekspresinya ya perbaiki aja program-program itu agar menjadi ideal. Dengan begitu diam sendiri kok. Ngapain kemudian harus mendemonisasi orang lain? Hadirkan kesejahteraan kepada rakyatnya. Semuanya akan diam dan menyetujui akan program mitigasi pemerintah. semuanya. Terakhir Bang Alim. Siap. Pertanyaan yang sama. Ya. Ada narasi yang saya dengarkan ya, disebutkan bahwa ini demonstrasi adalah kekecewaan kekalahan kontestasi Pilpres. Ya. Ini kan hak yang disebutkan tadi bahwa diatur oleh konstitusi. Ya. Apakah memang ini sengaja dikondisikan atau bagaimana kenyataan sesungguhnya? Ya, saya kira demo atau berkumpul itu kan, unjuk rasa itu kan hak setiap warga negara ya. Siapapun berhak gitu. Kalau kita mengacu pada misalnya kejadian yang ada di tahun lalu misalnya, di tahun 2025 Agustus itu kan sebenarnya itu berangkat dari letupan-letupan kecil, dari joget-joget nggak pentingnya anggota DPR, dari pernyataan nggak pentingnya Ahmad Sahroni, terus kemudian ada juga letupan misalnya dari AI, deepfake soal Bu Sri Mulyani yang bilang guru adalah beban negara dan lain sebagainya gitu. Dan itu kemudian sebenarnya fine-fine aja ketika awal-awal teman-teman itu berunjuk rasa. Dan tapi yang jadi masalah adalah ketika muncul provokator di tengah jalan yang akhirnya memprovokasi massa. Bagi saya teman-teman yang melakukan demo itu nggak ada masalah.
mereka itu menurut saya nggak salah ketika mereka demo, tapi ketika muncul provokator, maka provokator inilah sesungguhnya masalahnya. Itulah kemudian yang sering kalau kita dulu di zaman pergerakan itu kan kita selalu menyanyikan hati-hati provokasi gitu kan, karena memang selalu ada provokator di tengah jalan. Kalaupun misalnya ada yang beranggapan bahwa ini ada yang kalah lah, ini ada yang bentuk perlawanan oligarki lah, saya kira itu sah-sah saja gitu loh, kan bentuk dari pendapat masyarakat. Mereka yang berpikir bahwa ini ada yang kalah, yang gak terima dan sebagainya, itu juga bisa dilihat ketika misalnya pemerintah berhasil melakukan A, melakukan B, melakukan C, itu kan nggak pernah ada apresiasi. Itu kan wajar ketika akhirnya kemudian beranggapan oh berarti lo memang karena nggak suka aja gitu, atau karena lo kalah dan sebagainya. Itu kan bagian dari perbedaan pendapat di sosial media atau di tengah masyarakat gitu. Begitu juga dengan perlawanan oligarki. Ya bisa aja kan, sah-sah aja saya berpikiran kayak gitu kan, saya meyakini itu misalnya karena memang itu yang terlihat gitu loh. Sebelumnya nggak pernah ada perlawanan terhadap oligarki dan kayaknya kita adem ayem aja gitu. 10 tahun kita di era Pak Jokowi itu kayaknya adem ayem aja. Hal paling besar yang pernah terjadi di era Jokowi itu adalah ketika 2019 dan 2016. Ya kan, demo 212 itu pun berjalan dengan damai gitu kan. Tapi nggak ada itu perang melawan oligarki. Tapi di era Prabowo baru disikat sedikit, langsung semuanya mencuat. Maka wajar ketika misalnya pendukung Pak Prabowo menganggap ini bagian dari perlawanan oligarki. Gitu loh. Karena nggak pernah ada hal-hal kayak gitu yang terjadi sebelumnya. Ini bukan narasi yang dimainkan untuk mendemonisasi demonstrasi Oh, atau nggak ada. kebebasan berekspresi. Nggak ada. Bagi saya secara khusus misalnya, saya mendukung penuh teman-teman yang melakukan demo, bahkan bila besok ternyata misalnya melakukan demonstrasi, mengevaluasi pemerintah, itu hal yang sangat saya inginkan. Harus dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap pemerintah gitu. Bahkan saya pun mendukung adik-adik saya yang hari ini misalnya sedang munas misalnya BMSI di di Semarang misalnya, terus BMSI kerakyatan di Jambi misalnya, itu mungkin langkah-langkah mereka nanti kemudian berunjuk rasa dan sebagainya itu sah-sah aja gitu. Ini menarik tadi Pak Abraham. Saya mau baca Pak Alim ini kan loyalisnya Pak Prabowo luar biasa dan beliau mengkonsen tadi bahwa ini Pak Prabowo sedang melawan oligarki yang tidak pernah dilawan oleh Pak Jokowi. Artinya yang pada waktu itu adem ayem semuanya. Jadi seakan-akan saya menangkap bahwa Pak Prabowo kok melawan teman-temannya Pak Jokowi gitu. Rasanya aneh gitu menurut saya mendengarkan itu. Tapi ya oke lah, saya akan menangkap itu sebagai semangat baru mungkin ya Pak Prabowo mau melawan sisa-sisa kekuatan lama segala macam yang jadi teman-temannya Pak Jokowi gitu dari konteks penjelasannya Pak. Saya kan Pak nggak Alim bilang ya. bahwa itu adalah teman-temannya Pak Jokowi. Itu nggak dilawan toh. Kalau misalnya teman-teman Pak Jokowi, maka teman-temannya Bang Seno juga dong, kan 10 tahun beliau yang berkuasa. Kita gitu pecat loh. Pak Jokowi kok kalau ini di PDI. Enggak Pak. Jadi udah jelas kita itu berpisah. Tapi menarik aja saya menangkap itu tadi, dan buat saya menjadi suatu gambaran bahwa ya gini, di negara-negara asing itu Pak, pemimpin-pemimpin yang punya kecenderungan strongman itu punya kebiasaan menyalahkan orang asing. Ya, mau itu namanya siapapun itu ya. Ini oligarki ini oligarki ini oligarki itu. Untuk mendemonisasi orang-orang yang sedang melakukan unjuk rasa di negaranya. Nah, buat saya itu kan strategi kill the messenger yang luar biasa. Jangan substansinya tidak ditanggapi, tapi yang kemudian dilakukan ad hominem adalah menyerang personal yang memberikan kritik atau menuduh dia digerakkan oleh siapa-siapa. Menurut saya kita kurangin lah. Tapi sejauh ini memang nggak ada itu Presiden Prabowo pernah menyinggung soal itu, ya kan, nggak pernah. Ya semoga Jadi Pak Prabowo nggak ikut itu. Oh enggak, insya Allah enggak. Kita fokus pada tujuan utama bahwa sejauh ini Presiden pengen membuktikan selama 5 tahun ke depan Presiden mampu meningkatkan perekonomian kita dan mampu memberantas korupsi dari Indonesia. Dan waktu yang akan menjawab. Seperti Waktu jam yang akan pasir menjawab. ini waktunya sudah habis. Saya berharap dalam sisa-sisa waktu yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah ini tentu akan menggunakan sebaik-baiknya amanah kepada kemakmuran rakyat dan keadilan yang diharapkan. Terima kasih. Amin. Bang Alim. Terima kasih Terima kasih banyak. Bang Alim sudah hadir. Terima kasih ya. Thank you Mas ya. Ano Thank you Anak ya. muda. Terima kasih, Mas Ano. Orang Thank you, pergerakan Bang yang Alim. hadir berbincang bersama dengan kita.